menjalankan amanat dan juga mohon nasihat. Kemudian tadi kesempatan untuk bersalawat bersama dengan para santri di Pondok Pesantren Darul Falah ini. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali dapat kesempatan ini. Insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Karena kalau kita lihat data-data survei yang dirilis oleh banyak lembaga, salah satu kekurangan elektoral Anies Baswedan adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pintu masuknya mungkin NU. Jadi bacaan secara elektoral tidak bisa disalahkan meskipun dibungkus dengan kata silaturahmi, tetapi publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke PWNU, ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral. Di daerah Jawa Timur khususnya di kawasan Tapal Kuda ini kami bersyukur sekali karena para kiai menyambut dengan amat baik, dapat kesempatan untuk ngobrol yang tumak ninah. Kemudian dengan para santri juga sempat dialog. Jadi ini sebuah perjalanan yang kami sangat kekuatan Anies Baswedan itu di DKI, di Sumatera, di Jawa Barat dan Banten. Tetapi kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang berbicara ya. Sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan sampai 2019 yang terakhir, itu tidak ada capres yang menang tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi siapapun kalau pengen menang, dua provinsi ini adalah kunci. Jadi menurut saya kehadiran Anies Baswedan ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Malang, bukan hanya ketemu Kiai Marzuki Mustamar, tapi juga ketemu dengan raja media lokal dan nasional, Dahlan Iskan, tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengurangi kelemahan elektoral tadi. Warga pesantren tahu terhadap calon pemimpinnya itu sebuah keharusan, sehingga tidak asal pilih dan seterusnya. Dan apalagi kita melakukan doa bersama, tentu bukan hanya untuk saat ini, kita berdoa untuk keselamatan Indonesia pada dasarnya, gitu aja. Lah ya, sosok Pak Anies bagi saya sepertinya kok bisa semuanya bersama kawan santri itu loh. Ya sholawatan iya, Fatihah tawassul iya dan seterusnya. Jadi ya seperti keluarga begitu, keluarga santri begitu. Rahmah Al-Yunusiyah. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusiyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Terus sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini. Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Menurut kami sangat pantas dijadikan pemimpin karena beliau satu memang pengalaman yang luar biasa, yang kedua keilmuan yang mendalam. Oleh karena itu merugi, sungguh merugi yang tidak memilih beliau gitu. Sudah gitu. Apa yang dipanjatkan untuk beliaunya? Semoga sesuai dengan hajat. Yang berasal dari Jawa Timur. Kita tahu di Jawa Timur itu ada banyak sekali tokoh yang tadi Rio sudah ungkapkan, dan itu bagian dari penggodokan yang sedang dilakukan oleh kita bersama Pak Anies, baik dalam tim 8 maupun pimpinan-pimpinan partai. Nanti suatu saat ketemu, dan pada hari dan bulan yang baik kita akan umumkan capres kita. Dari mana?
salah satu sumbernya itu ya kemungkinannya di Jawa Timur seperti yang dikatakan oleh Pak Anies tadi. Jadi ya benar sekali analisa Rio dan Bono tadi bahwa Jawa Timur ini terlalu penting untuk tidak kita perhatikan. Baik dari aspek vote-nya maupun potensi sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Sowan ke kedua pimpinan pesantren di Bondowoso, Anies, kami memohon arahan dan minta petunjuk. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan sowan kedua tokoh agama di Bondowoso, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Anies menyambangi kediaman Gus Hasan Jazuli yang merupakan pimpinan pesantren Raiyatul Husnan. Kemudian Anies juga mengunjungi pimpinan pesantren Darul Falah Kiai Abdul Qadir. Terima kasih telah menyambut kami. Kami bertemu Kiai untuk memohon arah dan meminta petunjuk, kata Anies dalam siaran pers Rabu. Masih dikutip dari siaran pers, Gus Hasan Jazuli disebut meminta seluruh santrinya menjadikan Anies sebagai contoh dalam meraih kesuksesan. Pak Anies saat masa kecilnya juga pernah berantem sama temannya, tapi sekarang sudah sukses menjadi orang besar di Jakarta. Ini pelajaran penting bagi santri semua untuk sukses juga sama dengan beliau. Tiru beliau ini NU juga sama dengan kita. Selawatan juga jago beliau, kata Gus Hasan Jazuli. Hal senada dikatakan Kiai Abdul Qadir yang merasa terhormat pesantrennya dikunjungi oleh Anies. Kami di pesantren mendengungkan Indonesia yang ramah. Semoga kedatangan Pak Anies membawa berkah bagi pesantren ini, tutur Kiai Abdul Qadir. Dalam safari politiknya di Jawa Timur, Anies juga mengunjungi 3 pesantren di kawasan Situbondo dan Probolinggo pada Selasa 8 Agustus 2023 kemarin. Anies mengunjungi pesantren Wali Songo, pesantren Nurul Wafa, dan pesantren Nurul Qadim. Ia juga menyempatkan diri mengunjungi Pasar Panji Situbondo dan juga bertemu kelompok petani dan nelayan di daerah tersebut. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan sowan kedua tokoh agama di Bondowoso, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Anies menyambangi kediaman Gus Hasan Jazuli yang merupakan pimpinan pesantren Raiyatul Husnan. Kemudian Anies juga mengunjungi pimpinan pesantren Darul Falah Kiai Abdul Qadir. Terima kasih telah menyambut kami. Kami bertemu Kiai untuk memohon arah dan meminta petunjuk, kata Anies dalam siaran pers Rabu. Masih dikutip dari siaran pers, Gus Hasan Jazuli disebut meminta seluruh santrinya menjadikan Anies sebagai contoh dalam meraih kesuksesan.